Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lelato Ilahi dengan NIM 19060058, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang NSB atau Negara Sedang Berkembang dengan dosen pembimbing Dr. Alpon Satrianto SEME. Baiklah, langsung saja ke poin pertama, yaitu definisi NSB. NSB adalah sebuah negara yang rata-rata pendapatan per kapitanya rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Poin kedua yaitu ciri-ciri NSB. Yang pertama, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian utama sebagai petani. Kedua, industri yang berkembang berkaitan dengan industri agraris, seperti industri pengolahan bahan dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya, tingkat pendidikan yang masih rendah. Keempat, terdapat krisis lingkungan hidup. 5. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. 6. Angka kelahiran dan angka kematian tinggi. 7. Kondisi perekonomian secara umum masih kurang atau tidak maju. 8. Angka kriminalitas yang masih tinggi. 9. Ketersediaan tenaga kerja yang masih kurang. Selanjutnya, poin ketiga yaitu hambatan pembangunan ekonomi. Laju pertambahan penduduk yang tinggi terdapat dua ciri penting yang berdampak buruk pada usaha pembangunan, yaitu 1. Jumlah penduduk negara yang relatif besar. Tingkat perkembangan penduduk yang sangat pesat, taraf hidup yang rendah, dapat dinilai baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini tampak dari pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang memenuhi syarat, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, angka kematian yang tinggi, dan sebagainya. 2. Pertanian tradisional. Kekurangan modal, pengetahuan infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sektor ini mempunyai produktivitas rendah dan mengakibatkan para petani berada pada tingkat subsisten. 3. Produktivitas yang rendah berarti kemampuan berproduksi pada para tenaga kerja di berbagai pekerjaan sangat rendah. 4. Kekurangan modal dan tenaga ahli. Pada umumnya di negara berkembang masih memerlukan modal dan investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan kekurangan tenaga ahli di segala bidang membuat pembangunan ekonomi kurang berjalan dengan lancar. 5. Penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran. Semakin besar pertambahan penduduk pada suatu negara, semakin besar pula jumlah tenaga kerja baru yang akan memasuki angkatan kerja, sehingga memengaruhi kesempatan kerja dan pengangguran. 6. Ketergantungan pada sektor pertanian. Umumnya negara berkembang masih menggantungkan sektor pertanian untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada negara tersebut, sehingga hal ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, poin keempat yaitu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Faktor tanah dan kekayaan alam. Faktor tanah dan kekayaan alam menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi, karena suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Hal ini disebabkan karena tanah dan kekayaan alam yang dimiliki suatu negara dapat dimanfaatkan dan diolah untuk menghasilkan pendapatan negara. Tanah dan kekayaan alam suatu negara bisa berupa kesuburan tanah, luas tanah, kondisi iklim, dan kondisi cuaca. Kedua, faktor kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja.
Peningkatan jumlah penduduk suatu negara dapat mendorong laju peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk, maka akan muncul salah satu contoh pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah angkatan kerja yang meningkat. Didukung dengan adanya pendidikan yang baik, pelatihan-pelatihan, dan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Maka angkatan kerja tersebut bisa menjadi pendukung dalam kegiatan produksi dan berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan negara. Dalam hal ini, pendapatan negara yang diterima dari tenaga kerja adalah bisa dari sektor pajak. Namun, pemerintah suatu negara juga harus memperhatikan lapangan kerja yang tersedia. Jangan sampai dengan adanya jumlah penduduk yang meningkat, malah menjadikan lapangan kerja kurang tersedia, sehingga bisa menimbulkan masalah baru, yaitu pengangguran. Faktor kuantitas penduduk juga memiliki dampak pada meningkatnya permintaan barang ataupun jasa. Hal ini menjadikan suatu negara terus gencar untuk meningkatkan roda perekonomian berupa peningkatan fungsi produktif dalam perusahaan. Misalnya, bisa dengan cara perluasan pasar. 3. Faktor kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Kepemilikan barang modal dapat meningkatkan produktivitas dan akan berimbas pada pendapatan nasional. Modal di sini tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa peralatan atau mesin-mesin yang canggih dan teknologi baru. Teknologi berupa internet pun cukup berperan aktif, karena terdapat manfaat internet untuk ekonomi. Modal berupa kualitas dari sumber daya manusia atau SDM juga berperan penting dalam menjalankan dan mengelola teknologi-teknologi terbaru. Dengan adanya faktor kepemilikan barang dan modal dan penguasaan teknologi ini, peningkatan yang dicapai bisa berupa adanya perwujudan produktivitas yang efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya teknologi, maka dapat menekan biaya produksi namun dapat memberikan peningkatan pada produksi. Adanya penemuan-penemuan baru sehingga mampu memproduksi dan meningkatkan hasil produksi dari penemuan-penemuan baru tersebut. Adanya peningkatan kualitas hasil produksi yang menjadi lebih baik walaupun tidak meningkatkan biaya produksi. 4. Faktor sistem sosial masyarakat. Sistem feodal pertahanan pada masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat bisa memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sistem feodal pertanahan adalah sistem pada masyarakat yang mengatakan bahwa sebagian besar tanah dimiliki oleh seseorang tuan tanah dan sebagian kecil tanah dimiliki oleh masyarakat, atau bahkan masyarakat tidak memiliki tanah dan hanya bisa menyewa tanah dari tuan tanah. Dengan adanya sistem feodal pertanahan, maka tanah yang ada tidak bisa dilakukan pemanfaatan yang maksimal karena terbentur dengan hak milik tanah. Kelima, faktor sikap dan perilaku masyarakat. Setiap manusia memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Jika masyarakat di suatu negara memiliki sikap dan perilaku yang rajin dan giat bekerja, pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan berbagai hal positif lainnya, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Namun, jika masyarakat di suatu negara memiliki sikap dan perilaku yang malas, mudah mengeluh terhadap apa yang dikerjakan, ingin segala sesuatunya instan dan tidak suka menabung, dan hal negatif yang lainnya, maka akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.